Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ritna Aulia dari Prodi PIAUD. Hari ini saya akan membawakan kisah tentang 4 tipe orang tua dalam Al-Quran. 4 pasangan ini Allah abadikan sebagai pelajaran bagi umat manusia tentang bagaimana iman dan keteladanan menentukan arah keluarga. Mari kita mulai pada kisah pertama. Yang pertama yaitu ada kisah Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh alaihi salam seorang rasul yang paling sabar. Beliau berdakwah selama 950 tahun dan mengajak umatnya menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Namun, sedikit sekali yang beriman, bahkan istrinya sendiri tidak percaya. Setiap hari Nabi Nuh mengingatkan, memberi nasihat, namun sang istri justru menolak dan mengkhianati. Ia ikut bersama orang-orang kafir yang mengejek suaminya, dan ketika Nabi Nuh memperingatkan akan datangnya banjir besar, istrinya tidak mau ikut. Dan saat air mulai naik, ombak besar datang, bahtera Nuh telah siap berlayar. Nuh memanggil keluarganya dengan, "Wahai anakku, wahai istriku, naiklah bersama kami, janganlah bersama orang kafir." Tapi sang istri menolak dan akhirnya tenggelam bersama mereka. Dan Allah juga berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 10, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Istri Nuh dan istri Lut, mereka berada di bawah 2 hamba yang soleh, tetapi tidak beriman. Maka suaminya tidak dapat menolong mereka dari siksa neraka. Dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, iman adalah pilihan pribadi. Meski punya pasangan soleh, tapi jika hatinya menolak iman, tidak akan selamat. Dan inilah tipe pertama kita, yaitu pasangan yang tidak sejalan dalam iman. Baik, yang kedua yaitu ada kisah Fir'aun dan istrinya. Fir'aun adalah raja Mesir yang sombong dan zalim. Ia mengaku sebagai Tuhan dan berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Namun di balik istana megah itu, ada seorang wanita yang mulia yang bernama Asia, yang hatinya penuh cahaya iman. Dan ketika ia menemukan bayi Musa di sungai Nil, ia juga berkata, "Anak ini penunjuk mata bagiku dan bagimu, jangan bunuh dia." Ia menyembunyikan imannya sampai akhirnya Fir'aun tahu bahwa Asia mengikuti agama Musa. Fir'aun murka, ia menyiksa istrinya, namun Asia tetap teguh dalam iman dan sambil berdoa pada surat At-Tahrim ayat 11. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Asia wafat dengan senyuman karena Allah telah menjanjikan surga baginya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini yaitu meskipun hidup dalam lingkungan yang buruk, seorang wanita tetap bisa beriman dan menjadi teladan. Dan inilah tipe kedua kita, yaitu beriman di tengah lingkungan orang yang zalim. Baik, selanjutnya yaitu ada kisah ketiga, yaitu dari kisah Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapa dari para nabi, dan istrinya Hajar serta Sarah dan wanita-wanita yang solehah. Suatu hari Allah memerintahkan Ibrahim meninggalkan Hajar dan bayinya Ismail di padang tandus tanpa air. Dan juga Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim?" Dan ketika dijawab iya, ia berkata dengan tenang, "Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kamu." Betapa kuat imannya. Dan benar, dari bawah kaki Ismail Allah keluarkan air Zam-Zam. Dan beberapa tahun berlalu, Ibrahim juga mendapatkan perintah lagi, kali ini yaitu harus menyembelih anaknya sendiri. Dengan hatinya bergetar, ia berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dan Ismail pun menjawab dengan sangat taat, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar." Mereka berdua tunduk dan taat, namun Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing sebagai ujian ketaatan. Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini, inilah keluarga teladan yang selalu taat, sabar, dan ikhlas dalam
setiap ujian. Dan kali ini adalah tipe ketiga dengan judul keluarga yang bersatu dalam ketaatan. Baik, dan inilah yang terakhir, yaitu ada kisah Abu Lahab dan istrinya. Kisah Abu Lahab adalah paman dari Muhammad SAW yang meskipun dekat secara keluarga, ia justru menjadi musuh Islam yang paling keras. Setiap kali Nabi berdakwah, Abu Lahab mengejek dan menghalangi. Dan istrinya, Ummu Jamil, ikut menghina Nabi, menyebarkan fitnah dan meledakkan duri di jalan yang dilewati Rasulullah. Allah mengabadikan mereka dalam surat Al-Lahab, yaitu dengan berisikan, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, tidak berguna harta dan apa yang ia usahakan. Ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan istrinya pembawa kayu bakar." Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah keluarga yang bersatu dalam kejahatan. Mereka saling mendukung, tapi dalam dosa. Dan inilah tipe keempat kita yang terakhir, dengan judul pasangan kompak dalam kesesatan. Oke, dari keempat kisah ini tentu kita bisa belajar bahwa iman tidak diwariskan tetapi dipilih dan dijaga. Dan juga bahwa lingkungan tidak selalu menentukan nasib akhir, yang menentukan adalah keteguhan hati. Dan juga bahwa keluarga yang beriman akan menjadi cahaya, sedangkan keluarga yang menolak kebenaran akan binasa bersama. Mari kita renungkan, keluarga seperti apa yang kita bangun? Apakah ingin seperti Ibrahim dan Hajar? Atau kita terjebak seperti Abu Lahab dan istrinya? Semoga Allah menjadikan kita dan keluarga kita sebagai orang tua dan anak-anak yang bisa saling menuntun ke jalan surganya Allah. Menjadi keluarga yang sabar dalam ujian, kuat dalam iman, dan tulus dalam ketaatan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.